Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menganalisis topologi jaringan LAN dengan multi subnet dan konfigurasi redundansi. Pertama-tama perkenalkan, saya Reseno Kusuma dengan NIM 41523010136. Rizky Fernando dengan NIM 41523010016. Saya Satrio Napi Arianto, NIM 41523010225. Ini saya akan menjelaskan tentang CLI pada router. CLI atau Common Line Interface adalah antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat jaringan seperti router. Melalui CLI, pengguna dapat mengkonfigurasi, memonitor, dan mengelola router dengan mengetikkan perintah-perintah tertentu. Fungsi CLI pada router: 1. Konfigurasi untuk mengatur IP address, routing, VLAN, protokol, dan pengaturan jaringan lainnya. 2. Pemecahan masalah: melakukan diagnosa jaringan seperti mengecek koneksi dengan perintah ping atau track route. Yang ketiga, monitoring untuk memantau lalu lintas jaringan dan kinerja perangkat. Yang keempat, otomasi untuk menyusun skrip perintah untuk otomasi konfigurasi. Kenapa harus menambah kabel? Karena kabel diperlukan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti PC, switch, dan router agar data dapat mengalir antar perangkat. Router sendiri tidak memiliki port yang cukup untuk semua perangkat. Oleh karena itu, switch digunakan untuk memperluas koneksi dan menyalurkan komunikasi. Alasan tidak menggunakan router saja: 1. Router biasanya memiliki jumlah port yang terbatas, umumnya 2-4 port. Yang kedua, switch lebih hemat biaya untuk menyediakan banyak koneksi. 3. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan berbeda, misalnya LAN ke WAN, sedangkan switch untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Perbandingan satu router dengan kabel dan dua router, yaitu kelebihan menggunakan satu router: 1. Lebih hemat biaya, tidak perlu membeli router tambahan. 2. Sederhana, konfigurasi jaringan lebih mudah karena hanya satu router. 3. Efisiensi untuk jaringan kecil, cocok jaringan yang tidak memerlukan pemisah subnet. Selanjutnya, kekurangan menggunakan satu router: 1. Skalabilitas terbatas, tidak cocok untuk jaringan besar dan dengan banyak perangkat. 2. Overload, jika banyak perangkat terhubung, performa bisa menurun. Yang ketiga, ada redundansi, jika router bermasalah, seluruh jaringan akan down. Kelebihan menggunakan dua router yaitu: 1. Redundansi. Jika salah satu router gagal, router lain masih bisa melanjutkan fungsi jaringan. Yang kedua, lebih fleksibel, dapat memisahkan jaringan untuk tujuan keamanan atau pembagian beban. Yang ketiga, ada lebih cocok untuk jaringan besar, mendukung lebih banyak perangkat dan dapat digunakan untuk subnetting. Kekurangan menggunakan dua router yaitu lebih mahal, memerlukan investasi untuk router tambahan. Yang kedua, konfigurasi lebih kompleks, membutuhkan pemahaman tentang routing, IP subnet, dan protokol. 3. Peningkatan latensi. Jika tidak konfigurasi dengan benar, dapat menambahkan delay jaringan. Saya akan menjelaskan gambar tersebut. Gambar menunjukkan topologi jaringan local area network atau disingkat dengan LAN dengan konfigurasi multi subnet yang terdiri dari beberapa utama, yaitu satu router, 3 switch, yaitu switch 3, switch 4, switch 5, serta 6 PC yang tersebar di 3 subnet berbeda. Konfigurasi IP yang digunakan mencerminkan struktur berikut: subnet 192.168.1.0/24, PC 0 yaitu 192.168.1.10, PC 1
192.168.1.99. Subnet 192 IP Subnet 192.168.2.0/24. PC 2 192.168.2.3. PC 3 192.168.2.6. Subnet 192.168.3.0/24. PC 4 192.168.3.10. PC 5 192.168.3.5. Router 1 memiliki 3 antarmuka yang dikonfigurasi untuk setiap subnet, yaitu FA0/4 yaitu 192.168.2.1. Yang kedua FA1/0 192.168.1.1. FA0/1 192.168.3.1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah Cisco packet tracer yang dengan ini tools ini. Di sini di setiap lantai berbeda-beda, yaitu ya switch 1, switch 2 dan switch 3. Dan di switch 1 ada PC 1 dan PC 2, switch 2, PC 3 dan PC 4, switch ketiga, switch kelima dan PC kelima, PC 4, 5 dan PC ke-6. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali IP configuration, yang dimana lihat di sini ada DHCP, static, IPv4 address, subnet mask, default gateway, DNS server, IPv6 configuration, ada 2 automatic dan static. Nah, di sini IP configuration, klik static. IPv4 addressnya ya 192.168.1.10. Subnet masknya 225.255.255.0. Gateway default gateway-nya 192.168.1.1. DNS server 0.0.0.0. Nah, sini klik automatic host. Ini juga sama kayak PC 1, berbedanya dengan IPv4 addressnya. Ini berbeda, sisanya sama. Terus di lantai 2-nya IP configuration di lantai 2 ada switch 2, yaitu PC kedua, PC ketiga, yaitu dimana yang berbeda cuma IPv4 addressnya, yaitu 192.168.2.3 dan default gateway-nya 192.168.2.1. Yang sisanya sama, subnet mask, default gateway, DNS server, IPv6 configuration, automatic, static, sama. Nah, sama kayak di lantai 1, sama. Ini yang berbeda cuma yang PC keempat, yang berbeda cuma ini IPv4 addressnya, yaitu 192.168.2.6. Nah, sisanya sama kayak di PC ketiga. Terus kita beralih ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini ada PC ke 5, yaitu
Nah, di sini yang berbeda IPv4 addressnya yaitu 192.168.3.10. Nah, sama default gateway. Nah, yang di sini berbeda yaitu 192.168.3.1. Sisanya sama kayak di lantai 1 dan lantai 2. Subnet mesh sama default gateway sama automatic sama static sama semua. Nah, fisik ke-6 yaitu apa? Guys. Nah, ini yang berbeda cuma IPv4 address. Nah, yaitu 192.168.3.20. Nah, sisanya sama kayak di PC ke-5. Terus, nah ini kita tarik dari FA 0 ke FA 0/1 yang PC 1, yang PC kedua FA 0 ke FA 1/1 ke switch ini, terus beralih ke lantai 2 FA sama kayak di lantai 1 yang di PC 1 dan yang dari lantai 1 PC 2 sama kayak di ini sama. Ini juga sama kayak di PC 1 dan PC 2 di lantai 1. Nah, ini kita terus kita tarik lagi kabel dari switch ke router. Nah, di sini router FA2/1 ke FA 0/0. Nah, ini di lantai 2 yang switch 2 FA2/1 ke FA 1/1. Nah, ini FA2/1 yang switch ini ke router FA 6/0. Nah, di sini kita klik nih dimana ya, nih bisa lihat sendiri ya, router enable, nanti press return to get started, enter, terus enable, klik enter, nih enter, terus muncul ini, ketik enable, terus enter lagi, muncul ini, terus ketik configuration terminal, enter lagi, terus enter lagi, terus muncul ini, habis itu ketik interface FA 0/0, terus enter lagi, muncul ini, terus ketik IP address ya yang kayak yang di lantai 1, ketik 192.168.1.1. ini buat default gateway. Nah, ini subnet masknya 255.255.255.0. Terus enter, ketik lagi NO spasi SH. Nah, terus yang kedua sama yang berbeda cuma ini doang. Di bagian IP address 192 yang default gateway-nya 192.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, sisanya ini sama. Terus yang ketiga, nih kan ini yang kedua ini sama yang ke satu bedanya FA-nya 0/0, ini FA-nya 1/0. Nah, di sini yang ketiganya yang berbeda 6/0. Di sini juga IP address-nya berbeda, yang default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, subnet mask-nya ini 255.255.255.0, terus NOSH. Nah, enter, nanti enter lagi, habis itu close. Nah, ini kan kita ngecek nih, pertama itu kita cek dulu nih, ini ke sini sukses.
Nah, ini ke sini sukses. Ini ke sukses. Nah, ini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Tuh, sukses semua. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.